berada di Desa Latiung, di lokasi persawahan masyarakat Desa Latiung. Sebuah peningkatan yang sangat baik di lokasi persawahan ini. Masyarakat mulai menggarap lahan-lahan yang dulunya terlantar dan tidak dihiraukan. Dengan adanya program Humas Hasebel Kabupaten Simelu, hari ini persawahan yang dulunya tidak terpakai mulai digarap oleh para petani. Udah sering datang kemari penyuluh pertanian, Bu? Udah dari Kodim nampaknya ada juga perwakilannya. Dari Kodim? Dari Polres ya. Iya. Udah ada. Dari Babinsa Tepah udah. Tepah Selatan ya? Udah gitu dari pertanian langsung kan dari dinas. Iya. Pak Ahing itu. Pak Ahing dari penyuluh pertanian. Iya. Sering datang kemari, Bu? Sering udah. Semenjak kami buka di sini ada mungkin sekitar 6 atau 7 kali ya. 7 kali. Nah, apa yang disampaikan para pihak yang datang kemari? Ya tentang masalah penyemaian, masalah pembajakan, bibit yang orang itu apa disampaikan ke kami kan. Yang disarankan untuk bibit yang ditanam saat ini apa jenisnya, Bu? Kalau jenisnya nggak tahu, tapi yang jenisnya kalau di sini apa namanya bibit yang 3 bulan. Situ Bagendit ya? Mungkin, tapi belum saya tanya apa jenisnya, belum saya tanya. Cuman dibilangnya paket 3 bulan. Nah, bibit ini yang disampaikan apa diberikan secara cuma-cuma atau bagaimana, Bu? Kalau bibit ini dikasihnya secara cuma-cuma. Cuman kalau masalah obat, masalah pupuk pribadi. Nah, kalau untuk modal, artinya anggaran modal untuk pertanian, para petani turun ke sawah, apa pernah disampaikan bagaimana solusinya, Bu? Belum ya? Belum ya? Nah, inilah, Bu, kami hadir kemari melihat apa yang di lapangan saat ini terjadi. Alhamdulillah kami melihat pergerakan daripada pertanian masyarakat khususnya di Kabupaten Simelu ada peningkatan, Bu. Nah, cuman kami juga ingin melihat dan ingin mengetahui bagaimana masyarakat itu bisa bekerja. Kami kan ini kan saya kan ibaratkan dari desa sebelah lah kan, bukan khususnya dari warga Desa Latiung. Kami kan dari Desa Tranjernge. Kami mohon juga kepada pemerintah agar nanti kedepannya dari Tranjernge agar diusahakan untuk tanah persawahan lah. Iya. Sementara perkebunan kan tidak bisa untuk mengelola kayak padi. Kalau gunung kan lain dengan padi ini, karena udah saya coba di gunung nggak berhasil. Iya. Makanya kami dari Tranjernge, saya perwakilan mintalah dibantu untuk tanah persawahan. Jadi ini Ibu mengelola tanah ini sifatnya pinjam pakai. Iya. Nah, karena lahan Ibu tidak punya lahan untuk persawahan. Tapi karena niatnya ingin mendukung program Humas Hasebel, mau seperti ini, Bu. Nah, harapan Ibu kepada pemerintah agar bisa disiapkan lahan yang menjadi hak milik pribadi. Kira-kira di lokasi mana itu, Bu, di dalam pantauan Ibu? Itu kan pemerintah dengan antara kerja sama pemerintah. Kalau kami mana tahu. Jadi begini, Bu. Beberapa saat yang lalu juga saya pernah berbicara dengan Kepala Desa Latiung. Lahan pertanian untuk tanam padi sawah ini masih ada lokasinya, Bu. Bahkan pada saat itu Kepala Desa Latiung menyampaikan kepada saya bahwasanya siap memberikan lahan itu kepada para masyarakat yang ingin betul-betul ingin bertani tanpa sifatnya sewa menyewa. Nah, hingga berapa puluh tahun sanggup dia pakai, silakan dia pakai. Nah, nanti akan kita tindak lanjuti ucapan kepala desa itu tersebut, apakah nanti betul dengan sesuai ucapannya atau tidak, nanti ke depan kita lihat, Bu. Nah, cuman harapan Ibu kepada pemerintah Kabupaten Simelu agar bisa disiapkan. Menyiapkan lah untuk tanah persawahan kami bagi Desa Tranjernge. Kami kan di Desa Tranjernge tidak ada persawahan. Mungkin kalau dengan adanya persawahan kayak Desa Tranjernge ini mungkin bisa bekerja sama. Kan kayak gitu. Karena kalau di sini aja lebih banyak orang Tranjernge daripada orang Latiung. Oh, jadi yang sekarang bertani ini banyak dari daerah transmigrasi, Bu, datang kemari? Dari daerah sana daerah sampai ke sini semua. Ini daerah Tranjernge semua. Sifatnya pinjam pakai lokasi nih, Bu, ya? Mendukung program petani pemerintah, Bu, ya.
Nah, cuman terkendalanya saat ini masalah lokasi, Iya. sehingga terpaksa jauh-jauh dari transmigrasi memakai lahan di daerah sebelah, ya kan? Iya betul. Nah, iya Bu. Semoga pemerintah bisa memikirkan hal itu nanti Bu. Kita coba usahakan. Seperti itu. Dan kami pun minta supaya dukungannya, kami sebagai peminjam lahan untuk sementara ini, jangan setelah kami pakai untuk setahun ini, setelah siap kami pakai, kan layak pakai, kami diminta balik. Sementara kami membuka dari awal, membuka hutan. Betul. Ini membuka Iya. hutan kami. Iya, betul. Kita buka dari awal kan hutan. Jadi jangan nanti si pemilik tanah ini setelah kami buat sebagus mungkin, setelah berhasil diminta. Kami Iya. minta dengan bagi pun aparat desanya, bagi dari muspikanya, agar kami membuat surat kanun untuk yang mempunyai tanah ini. Iya. Agar maksudnya sebelum kami si peminjam ini menyerahkan, tidak diminta duluan kan? Iya. Kan baru kami serahkan, berarti kami kalau setelah diserahkan berarti udah nggak sanggup lagi, Iya. kan kayak gitu. Nah, pada awalnya ini sebelum dilakukan pembersihan lahan, ini memang saya sudah lihat juga sebelumnya, ada dokumentasinya sama saya. Memang ini artinya memang bukan artinya lahan persawahan, tapi lama sudah tidak dipakai. Nah, sekarang sudah saya lihat dalam keadaan bersih dan layak untuk dipakai. Nah, awalnya itu Ibu atau Bapak, apakah ada sebuah perjanjian dengan pihak tanah atau dengan pihak pemerintah Desa Latiung, Bu? Bagaimana perjanjiannya? Siapa yang mau bersawah, bagi siapapun silahkan, punya siapapun silahkan. Nanti kami yang membuat perjanjian dengan si pemilik tanah, seperti itu kan. Cuman antara kami dengan si pemilik tanah ini kan nggak pernah berkoordinasi. Pada awalnya ini sebelum dilakukan pembersihan lahan, ini memang saya sudah lihat juga sebelumnya, ada dokumentasinya sama saya. Memang ini artinya memang bukan artinya lahan persawahan, tapi lama sudah tidak dipakai. Nah, sekarang sudah saya lihat dalam keadaan bersih dan layak untuk dipakai. Nah, awalnya itu Ibu atau Bapak, apakah ada sebuah perjanjian dengan pihak tanah atau dengan pihak pemerintah Desa Latiung, Bu? Bagaimana perjanjiannya? Tidak ada perjanjian. Sepertinya kayak gini, ditanya ada orang dari pihak Latiung menanyakan siapa yang mau bersawah, bagi siapapun silahkan, punya siapapun silahkan. Nanti kami yang membuat perjanjian dengan si pemilik tanah, seperti itu kan. Cuman antara kami dengan si pemilik tanah ini kan nggak pernah berkoordinasi, seperti itu. Kami kan cuma melalui kepala desanya, kepala desa kan, seperti itu. Mungkin takutnya kami ini yang si peminjam ini setelah layak kami pakai, setelah bagus nanti hasilnya, si pemilik tanah ini mengambil alih. Seperti itu. Bukan kami pertahankan hak betul, mereka. Betul. Cuman kami minta kebijaksanaan diperpanjang dulu lah sementara kami. Kurang-kurangnya 3 tahun. Seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan, artinya harapan Ibu atau Bapak, ada sebuah kekuatan keterikatan antara Ibu sebagai pemakai lahan dengan pemilik tanah, diketahui dan disetujui oleh pemerintah desa, Bu. Sehingga tidak sia-sia pengorbanan Ibu yang selama ini membuat tanah ini bagus kan. Takutnya nanti yang Ibu pikirkan tadi, setelah bagus tanah, Bapak Ibu tidak diizinkan lagi mengelola tanah ini. Sementara keinginan Ibu sama Bapak ini ingin mengelola tanah ini seterusnya. Bukan untuk hak milik juga, maksudnya setelah kami puas, misalnya ibaratkan sekali ini kami kan untuk uji coba, kadang masih dalam semak kan. Kadang untuk pembukaan yang kedua kadang udah mulai maksimal. Yang ketiga kadang nanti kami pengolahannya antara Desa Latiung dengan kami pribadi sendiri, pengolahannya kadang berbeda kan, kayak gitu. Antara ini Latiung seperti ini pengolahannya, kami dari kami seperti ini, kadang ada perubahan kan, seperti itu. Hasil pun mungkin agak yang kami harapkan agak berisiko kan, kayak gitu. Karena berdasarkan artinya pengalaman sebelumnya, Bu, ya. Iya, Bu. Ya, semoga begini, Bu. Artinya harapan Ibu itu bisa tercapai. Artinya Ibu Bapak mengelola tanah ini ada suatu jaminan, tidak ada rasa khawatir. Nah, nanti coba kita upayakan dengan pihak pemilik tanah maupun pihak pemerintah desa bagaimana nanti ada solusinya, Bu, ya. Supaya Ibu ataupun Bapak yang bekerja tidak tergantung pikirannya. Tidak sia-sia, maksudnya kan kami membuka hutan itu belum full sampai ke pinggir pagar itu. Itu kan masih PR untuk PR yang kami garap kan, harus ditebang lagi itu PR ke sana itu. Sementara kan kayunya bukan kayu yang kecil-kecil tuh, udah kayu besar-besar. Pisau yang main.
untuk tahun ini nggak bisa ditanamin kan Pak, mungkin tahun ke depan baru bisa kami tanam. Diperluas ya. Kan kayak gitu. Sekitar 3 petak lagi ke belakang sana itu. Masih panjang itu Bu ya. 3 Iya. petak lagi. Kan artinya harapan ibu atau bapak ada sebuah kekuatan keterikatan antara ibu sebagai pemakai lahan dengan pemilik tanah diketahui dan disetujui oleh pemerintah desa Bu. Betul. Sehingga tidak sia-sia pengorbanan ibu yang selama ini membuat tanah ini bagus kan. Takutnya nanti yang ibu pikirkan tadi setelah bagus tanah, bapak ibu tidak diizinkan lagi Masih dalam semak kan. Ya. Kadang untuk pembukaan yang kedua kadang udah mulai maksimal. Yang ketiga kadang nanti kami pengolahannya antara desa Latiung dengan kami pribadi sendiri pengolahannya kadang berbeda kan ya. kayak gitu antara ini Latiung seperti ini pengolahannya, kami dari kami seperti ini kadang ada perubahan kan seperti itu, hasil pun mungkin agak kami harapkan agak bagus sedikit kan kayak gitu. Karena berdasarkan artinya pengalaman sebelumnya Bu ya. Iya Bu. Ya semoga begini Bu. Artinya harapan ibu itu bisa tercapai. Artinya ibu bapak mengelola tanah ini ada suatu jaminan, tidak ada rasa khawatir. Nah, nanti coba kita upayakan dengan pihak pemilik tanah maupun pihak pemerintah desa bagaimana nanti ada solusinya Bu ya. Supaya ibu ataupun bapak yang bekerja tidak tergantung pikirannya. Kan itu belum full sampai ke pinggir pagar itu. Itu kan masih PR untuk PR yang kami garap kan harus ditebang lagi itu PR ke sana itu. Sementara kan kayunya bukan kayu yang kecil-kecil tuh, udah kayu besar-besar. Singso yang main. Untuk tahun ini nggak bisa ditanami kan Pak, mungkin tahun ke depan baru bisa kami tanam. Diperluas ya. Kan kayak gitu.